Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-22. Bu Indra dan Bu Ismail yang penasaran dengan sosok sang koki, yang telah menghadirkan hidangan yang teramat lezat pun akhirnya sampai di dapur. Setelah bertanya ke salah satu asisten rumah tangga Suji mengenai sang koki, akhirnya Bu Indra dan Bu Ismail berhasil menemukan Bi Endah. Saat itu Bi Endah tengah berada di salah satu sudut belakang rumah Suji. Bi Endah ternyata sedang asik menyaksikan pasangan muda-mudi romantis yang tengah berjalan di taman belakang. Pasangan tersebut menurutnya sangat cocok, yang laki-laki sangat ganteng dan yang perempuan sangat cantik. Bi Endah merasa sangat bersyukur bahwa doanya telah dikabulkan. Bosnya kini tidak lagi kesepian. Bosnya kini telah menemukan sang tambatan hati, yang tak lama lagi akan segera dinikahinya. Tak terasa air mata Bi Endah pun berlinang, karena merasa bahagia menyaksikan kemesraan keduanya. Tiba-tiba Bi Endah dikejutkan dengan suara seseorang yang menyapanya dari belakang. "Apa benar ini dengan Bi Endah?" tanya pemilik suara tersebut. Bi Endah pun kemudian membalikkan badannya untuk melihat siapa yang telah menyapanya. "Iya nyonya, saya Bi Endah," jawabnya dengan nada yang sedikit bergetar karena grogi, saat mengetahui yang menyapanya itu Bu Indra, calon mertua bosnya. "Ah, jangan panggil saya nyonya. Panggil aja saya Bu Indra, sedangkan ini Bu Ismail," ucap Bu Indra ke Bi Endah sambil memperkenalkan juga Bu Ismail yang ada di sampingnya. "Boleh kami ngobrol sebentar dengan Bi Endah?" tanya Bu Ismail ke Bi Endah. "Oh iya baik Bu," jawab Bi Endah sambil mengajak Bu Indra dan Bu Ismail untuk duduk di kursi yang ada di teras belakang rumah Suji. Setelah ketiganya duduk, Bu Indra kemudian langsung bertanya kembali ke Bi Endah. "Apa benar yang memasak semua hidangan tadi Bi Endah?" tanyanya dengan rasa yang sangat penasaran. "Iya benar Bu, saya mohon maaf kalau rasanya kurang cocok," jawab Bi Endah dengan nada yang terdengar agak ketakutan. "Oh enggak, justru sangat enak sekali masakannya. Baru kali ini saya menikmati hidangan selezat itu," jawab Bu Indra. "Iya Bi Endah, masakan tadi sangat enak sekali, sampai-sampai banyak di antara kami yang nambah," timpal Bu Ismail menambah pujiannya ke Bi Endah. "Kami menemui Bi Endah karena merasa penasaran dengan orang yang memasak makanan tadi," ucap Bu Indra. "Terima kasih Bu," jawab Bi Endah sambil matanya berkaca-kaca karena merasa terharu dengan pujian yang baru saja diterimanya. Bu Indra dan Bu Ismail pun kemudian mengelus-elus pundak Bi Endah. "Jujur saya sangat bahagia Bu, dengan yang baru saja dialami oleh Nak Suji. Sebelumnya saya bernazar kalau lamaran Nak Suji diterima, saya akan membuat masakan spesial untuk semuanya," ucap Bi Endah ke Bu Indra dan Bu Ismail sambil menangis haru, karena sudah tak mampu lagi menahan rasa bahagianya. Bu Indra dan Bu Ismail pun kemudian langsung memeluk Bi Endah. Di saat yang bersamaan muncullah Suji dan Tiara. "Kok pada menangis? Ada apa ini?" tanya Tiara dengan ekspresi wajah dan nada yang heran. Berbeda halnya dengan Suji, dia hanya tersenyum. Lantas berucap, "Terima kasih banyak ya Bi, masakan Bi Endah enak sekali. Terima kasih juga ya atas doanya, sehingga semuanya berjalan lancar," ucapnya. Bi Endah yang mendengar ucapan terima kasih yang tulus dari bosnya tersebut semakin terharu.
Dirinya kemudian mengangguk pelan. "Boleh saya bisikin sesuatu ke Bi Endah sebentar?" tanya Suji ke Bi Endah. Bi Endah kemudian mendekat ke bosnya. Saat sudah dekat, Suji kemudian membisikkan sesuatu yang bunyinya, "Bi, saya tadi sudah bilang ke Pak Ismail untuk menyiapkan segala sesuatunya agar Bi Endah bisa segera berangkat ke Tanah Suci." Ucapnya pelan Suji ke Bi Endah. Mendengar ucapan barusan dari bosnya tersebut, Bi Endah langsung menangis histeris, dan secara refleks kemudian memeluk Suji. Tangisnya pun menjadi saat Suji membalas pelukannya. "Sekali lagi terima kasih ya Bi," ucap Suji. Melihat apa yang barusan terjadi dengan Bi Endah membuat Tiara menjadi semakin penasaran. Sementara itu Bu Indra dan Bu Ismail hanya tersenyum. Mereka sudah paham dengan apa yang terjadi. Pasti Bi Endah baru saja mendapatkan hadiah yang spesial dari bosnya tersebut. "Kenapa lagi ini Mas?" tanya Tiara ke Suji dengan nada yang sangat penasaran. "Ini Non, emasnya Non mau berangkatin saya ke Tanah Suci," jawab Bi Endah sambil mengusap linangan air matanya. "Alhamdulillah." Ucapan syukur pun terdengar secara serentak dari mulut Bu Indra, Bu Ismail, dan Tiara. Ketiganya kemudian satu persatu langsung memberikan pelukan dan ucapan selamat kepada Bi Endah. Sementara itu Pak Indra dan Pak Ismail yang sudah panjang lebar ngobrol soal bisnis, kemudian memutuskan untuk segera mengakhiri obrolan dan berencana untuk pamit pulang. Keduanya lantas mencari keberadaan istri mereka, dan Suji selaku tuan rumah. Setelah mereka bertanya ke asisten rumah tangga Suji, akhirnya mereka berdua pergi ke bagian belakang rumah Suji, di mana orang-orang yang dicarinya sedang berkumpul di sana. "Nak Suji, sepertinya hari sudah mulai sore. Kami harus pamit sekarang agar nanti tidak kemalaman di jalan," ucap Pak Indra ke Suji. "Baik Pak, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan," jawab Suji. Ucapan pamit juga disampaikan Pak Ismail kepada Suji. "Nak Suji, saya dan istri pamit dulu ya. Insya Allah besok pagi kita ketemu lagi. Sekalian saya bawa data-data yang tadi kita bicarakan," ucapnya. "Baik Pak Ismail, terima kasih," ucap Suji. Tiara yang akan berpisah pun tampak sedih. Wajahnya cemberut seakan tak ingin berpisah dengan Suji. Melihat wanita yang dicintainya itu sedih, Suji langsung menghiburnya dengan memberikan senyuman. "Insya Allah kita akan segera bertemu lagi ya," ucap Suji sambil mengedipkan mata kanannya ke Tiara. Tiara yang melihat kedipan mata Suji akhirnya kembali tersenyum. Dengan diantar oleh Suji hingga ke depan, akhirnya keluarga Pak Indra dan Pak Ismail pun meninggalkan rumah Suji. Suji dan Tiara pun saling melambaikan tangan. Kendati harus berpisah sementara, namun keduanya berkeyakinan akan segera dipertemukan dalam waktu secepatnya. Bagaimana kelanjutan hubungan Suji dan Tiara? Simak cerita selanjutnya di Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-23. I give my hand to you with all my heart. Can't wait to live my life with you. Can't wait to start. You and I will never be apart. My dream